Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui daring, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa terus belajar dan belajar. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang saya sayangi, dalam rangkaian kegiatan penerimaan tamu ambalan gugus depan SMA Negeri 1 Kaliwiro ini, kebetulan kakak mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan pramuka penegak. Akan tapi terlebih dahulu, tidak ada salahnya kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama kakak, yaitu Yuli Subakti. Adik-adik bisa memanggil saya Kak Yuli. Untuk data yang lain silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian kita langsung saja masuk ke materi, yaitu pramuka penegak. Secara umum adik-adik sekalian sudah mengikuti pramuka sejak SD barangkali ya. Tentunya waktu itu adik-adik pada tingkatan pramuka siaga. Kemudian tidak ada salahnya kalau kakak menyampaikan gambaran umum tentang pramuka. Apa itu gerakan pramuka? Perlu adik-adik ketahui, tentunya pramuka itu sebuah nama gerakan kepanduan di Indonesia. Akan tapi kalau secara umum di dunia itu disebut dengan Scout. Tetapi tentunya semuanya hampir sama, yaitu pada gerakan yang mengarah kepada hal-hal yang kreatif dan yang bernilai positif untuk orang banyak. Kemudian gerakan pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kemudian untuk kata-kata pramuka, nama pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Jadi tentunya yang pertama, bahwa gerakan pramuka itu sebuah nama kepanduan yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri sana mungkin secara atribut pun mungkin berbeda, akan tapi secara umum memiliki kesamaan karena semuanya bernaung pada gerakan pramuka dunia yang pertama kali dicetuskan oleh Baden Powell. Ya, kemudian karena pramuka itu merupakan atau singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya, maka ketika kita menjadi anggota gerakan pramuka, maka kita harus menjadi insan-insan muda yang suka berkarya, kreatif, inovatif, dan tentunya berusaha untuk menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu yang bernilai kebaikan dan bermanfaat baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Itulah pramuka. Kemudian berikutnya, bahwa pramuka itu dikelompokkan berdasarkan, yang pertama adalah kelompok umur, yang kedua adalah berdasarkan tingkatan. Yang pertama berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah kelompok umur 7 sampai 10 tahun yang dikenal dengan tingkatan pramuka siaga. Biasanya ini anggotanya adalah
adik-adik pada level pendidikan SD. Kemudian yang kedua, kelompok umur 15 sampai 11 sampai 15 tahun dikelompokkan pada tingkatan pramuka penggalang. Dan ini biasanya mereka-mereka adik-adik yang berada pada pendidikan formal, yaitu SLTP atau SMP, MTS begitu ya. Kemudian berikutnya kelompok umur 16 sampai 20 tahun, yaitu tingkatan pramuka penegak. Dan umumnya pada usia-usia ini mereka-mereka itu berada pada jenjang pendidikan formal, yaitu SMA atau SLTA. Kemudian kelompok umur 21 sampai 25 tahun yaitu tingkatan pramuka pandega. Nah, tentunya adik-adik ketika sekarang sudah masuk pada sekolah SMA, pendidikan formal SMA, dan tentunya secara umur juga sudah bertambah, maka tentunya adik-adik akan memasuki tingkatan pramuka penegak. Kemudian berikutnya yang kedua, tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Ini disebut adalah syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, di mana ketika anggota pramuka akan mencapai tingkatan tertentu, maka mereka harus menguasai syarat-syarat kecakapan umum yang tertuang dalam buku yang disebut dengan SKU. Mereka harus betul-betul memahami syarat-syarat kecakapan umum tersebut, kemudian melaksanakan dan diujikan. Dan nanti ketika sudah lolos semua, sudah berhasil semua, maka mereka akan memperoleh tingkatan. Kemudian untuk tingkatan pramuka siaga itu ada siaga mula, ada siaga bantu, ada siaga tata. Kemudian untuk tingkatan pramuka penggalang ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian untuk tingkatan pramuka penegak nanti adik-adik akan ada penegak bantara, kemudian ada penegak laksana. Nah, jadi adik-adik nanti ketika di SMA sini, di SMA 1 Kaliwiro, adik-adik bisa mengejar syarat-syarat kecakapan umum dan diujikan, dan nantinya adik-adik bisa memperoleh ketingkatan. Yang pertama adalah penegak bantara, kemudian penegak laksana. Kemudian nanti ketika adik-adik lulus, maka nanti akan mendapatkan lambang ketingkatan baik bantara maupun laksana yang berada di sini, di punggung sini, pundak. Kemudian berikutnya ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam kelompok umur dalam kepramukaan. Jadi tentunya untuk pramuka Garuda ini dia memiliki kecakapan yang tinggi dan penghargaan yang tinggi pada masing-masing jenjang atau tingkatan kepramukaan. Jadi bisa di siaga, bisa di penggalang, bisa di penegak, dan pandega. Dan tentunya adik-adik bisa menjadi pramuka Garuda manakala adik-adik betul-betul serius, betul-betul menghayati nilai-nilai kepramukaan, berdedikasi, kemudian juga senantiasa belajar, berkreasi, sehingga nanti adik-adik akan mendapatkan keterampilan yang tinggi, unggul, sehingga nantinya akan bisa menjadi pramuka Garuda. Kemudian kita menuju ke pramuka gugus depan SMA Negeri 1 Kaliwiro. Nah, jadi di SMA Kaliwiro itu nama gugus depannya untuk yang putra adalah Kiai Kali, sedangkan untuk yang putri nanti ada Nyai Wiro. Kemudian untuk nomor gugus depan yaitu untuk yang putra 04107, kemudian untuk yang putri adalah 04108. Ini perlu dipahami, diketahui oleh adik-adik sekalian. Kemudian berikutnya
Dulu adik-adik di SMP tingkatannya adalah penggalang, sekarang sudah menuju ke SMA, nanti akan berpindah kepada tingkatan pramuka penegak. Tentunya banyak kesamaan, tetapi ada sedikit-sedikit yang berbeda, terutama misalkan pada atribut. Kalau kita lihat waktu kalian di SMP, mungkin adik-adik lambang, warna dasar lambang pada penutup kepala ataupun tali pada hasduk ini, warna dasarnya waktu penggalang adalah merah. Akan tapi nanti ketika sudah menjadi tingkatan penegak, maka berubah, nanti harus menggunakan warna dasar yang berwarna kuning. Kemudian untuk yang lain, tanda pandu dunia dan lain sebagainya, itu ada ketentuannya, ada tempatnya dan lain sebagainya. Ini untuk yang putra, kemudian ini untuk yang putri. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, tanda dan warna penutup kepala maupun ini ada tali hasduk ini. Untuk yang siaga ini warnanya, warna dasarnya hijau ini untuk yang putra, ini untuk yang putri. Kemudian tingkat penggalang ini warna dasarnya merah, dan untuk penegak ini warna dasarnya adalah kuning. Berikutnya struktur organisasi. Saya tidak akan menjelaskan atau memperkenalkan nama-nama, akan tetapi strukturnya secara umum, bahwa perlu ada diketahui bahwa untuk pramuka penegak itu adalah satuan terpisah antara yang putri dengan yang putra. Jadi yang putra ada pengurus sendiri atau struktur organisasi sendiri, yang putri juga ada struktur organisasi tersendiri. Pada bagian atas di sini ada pradana, ketua itu ya, disebut dengan pradana. Kemudian ada pemangku adat yang ini harus ditunjuk mereka-mereka yang betul-betul memahami prinsip-prinsip dasar ambalan, kemudian budaya ambalan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kerani, kerani itu adalah juru tulis. Kemudian berikutnya juru keuangan atau bisa dikenal dengan bendahara ya. Kemudian ada humas atau hubungan masyarakat. Kemudian teknik kepramukaan, jadi mereka harus betul-betul memahami teknik-teknik kepramukaan. Kemudian berikutnya ada giat operasional, ini orang-orang yang disiplin di sini ya. Kemudian orang yang cakap dan seterusnya. Kemudian untuk yang putri sebenarnya hampir sama, akan tapi untuk ketuanya disebut dengan pradani, yang lain sama. Itu struktur organisasi kepramukaan penegak. Kemudian sebenarnya di atas ini ada pembina, kemudian juga ada kamabigus, kamabigus yang dijabat oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya ini, ketika kita melaksanakan upacara itu ternyata antara siaga, penggalang dan penegak ada sedikit perbedaan. Pada bentuk barisan upacara pada siaga ini bentuknya adalah lingkaran, karena tentunya ini berkaitan dengan usia. Adik-adik di tingkat siaga betul-betul butuh perhatian oleh orang tua atau pembina. Kemudian berikutnya untuk bentuk barisan upacara penggalang, karena tentunya perkembangan jiwanya sudah mulai terbuka, maka bentuknya adalah seperti ini, letter U. Ini mungkin adik-adik melakukan barisan seperti ini waktu adik-adik berada di SMP ataupun MTS. Waktu itu adik-adik berada pada tingkatan penggalang. Kemudian ketika
adik-adik nanti masuk dalam tingkatan penegak, maka bentuk barisannya adalah satu baris lurus seperti ini. Karena perkembangan jiwa dari adik-adik tingkatan penegak itu sudah terbuka luas. Jadi nanti ketika di SMA Negeri 1 Kaliwiro kita melakukan upacara, maka bentuknya lurus seperti ini. Bahkan pembina pun di sini lurus, ya, lurus dengan peserta yang lain. Itu tadi beberapa hal yang perlu Ananda sekalian pahami, ketahui, karena tentunya adik-adik dari SMP, dari MTS tentunya tingkatannya adalah tingkatan penegak, tingkatan penggalang. Kemudian adik-adik akan menuju ke SMA 1 Kaliwiro ini, nanti adik-adik memasuki tingkatan penegak. Tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu dipahami sehingga nanti adik-adik mudah-mudahan akan dapat mengikuti kegiatan kepramukaan di gugus depan SMA Negeri 1 Kaliwiro ini dengan baik dan lancar. Dan tentunya hal-hal lain yang tentunya harus adik-adik pahami, pelajari, bisa nanti sambil berjalan manakala adik-adik sudah betul-betul resmi menjadi anggota gugus depan SMA Negeri 1 Kaliwiro, Kiai Kali dan Nyai Wiro. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.